Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya adalah George Gracia. George Gracia dilahirkan di Kuba pada tahun 1942. Ia adalah seorang profesor dalam bidang filsafat di University at Buffalo, New York. Secara intelektualitas, filsafatnya dimulai dari undergraduate program di Wheaton College pada tahun 1965. Kemudian melanjutkan ke graduate program di University of Chicago pada tahun 1966 dan meraih gelar doktor filsafat dari University of Toronto pada tahun 1971. Melihat perjalanan intelektualnya, Gracia menjadi salah satu perhimpunan yang memiliki core studi dalam bidang yang terkait dan terintegral antara lain metafisika atau ontologi, historiografi, filosofis, filsafat bahasa, hermeneutika, dan filsafat skolastik. Dengan core studi ini, ia menjadi profesor di Universitas Buffalo sekaligus menjadi filosofi terkenal di Amerika. Hingga pertengahan tahun 1980, Gracia sebenarnya tidak terlalu tertarik pada kajian hermeneutika. Baginya, hermeneutika merupakan teori interpretasi di mana term ini digunakan pada begitu banyak kajian saat ini. Kehadiran Peter Hare, sahabat Gracia yang juga ahli bahasa pada tahun 1980-an dalam sebuah konferensi di Buffalo terkait isu historiografi mulai membuatnya tertarik mengkaji hermeneutik secara mendalam. Selama bergelut dengan secara filsafat, Gracia belum benar-benar secara eksplisit mengkonfrontasi isu-isu historiografi. Konteks historiografi inilah yang tampak dalam konsep Gracia mengenai autor dalam karyanya Teks Ontologi Status Identity Author and Audience. Dalam karya ini, Gracia memunculkan beberapa ide dan pemaparan mengenai kepengarangan di Indonesia. Beberapa teori mengenai kepengarangan teks juga digunakan dalam mengkaji hadis, terutama masalah tahrif atau mengetahui dari mana sebuah redaksi hadis mulai berubah. Sedangkan karya kedua, A Theory of Textuality, the Logic and Epistemology, ini sebagai lanjutan dari karya pertama yang di dalamnya memuat ide Gracia terkait dengan teori pemaknaan teks. Pemikiran hermeneutik Gracia pertama, status interpretasi bagi Gracia, fungsi pokok dari teks adalah menyampaikan makna kepada audiens. Produksi pemahaman bagi audiens merupakan hal penting pemahaman audiens terhadap teks beragam dan bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam beberapa kasus banyak ditemukan ketidakpahaman. Bagi Gracia, teks merupakan entitas sejarah yang terbentuk dalam situasi tertentu yang melingkupi pengarangnya. Oleh karena itu, seorang penafsir teks memiliki dua tugas. Satu sisi sebagai historian yang mencoba kembali ke makna secara dan di sisi lain menjadi seorang filosofer yang berusaha mencari dan menciptakan makna. Kedua, pemahaman dan makna dalam kitab tafsir klasik dari ilmu tafsir selalu didefinisikan dengan makna dasar, menyingkap dan menjelaskan yang kemudian secara praksis melahirkan tiga aktivitas penafsiran Al-Quran, yakni memahami, menjelaskan, dan mengeluarkan makna. Beberapa pengertian ini menjadi pilar dan fondasi kuat dalam penafsiran Al-Quran. Menurut Gracia, pemahaman tidak sama dengan makna. Pemahaman merupakan aktivitas mental ketika seseorang yang sedang memahami sesuatu, di mana dalam konteks sebuah teks ia adalah makna, sedangkan makna teks tidak memerlukan aktivitas mental dan karenanya tidak identik dengan pemahaman. Meskipun pemahaman adalah sebuah aktivitas, akan tetapi di dalamnya terdiri dari sekelompok aktivitas atau sebagai aktivitas dalam waktu bersamaan. Bagi Gracia, membedakan pemahaman dan makna penting untuk dilakukan. Perbedaan ini adalah memperjelas bahwa dalam memahami teks tidak dapat direduksi dengan pemahaman sang pengarang ataupun suatu keterangan yang berkaitan dengan pengarang. Oleh karena itu, memahami teks bukan memahami sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan oleh pengarang teks ketika ia menghasilkan teks atau memahami tentang sesuatu yang berkaitan dengan diri pengarangnya. Ketika elemen-elemen interpretasi
interpretasi teks. Kompleksitas teks dalam definisi Gracia di atas membuat beberapa elemen mengenainya menjadi hal yang tidak terpisahkan bagi Gracia. Teks memiliki beberapa elemen interpretasi yang perlu dipahami, antara lain pengarang sebagai pihak yang membatasi makna teks, sebab ia adalah pembuat teks itu sendiri. Seorang pengaranglah yang menyusun dan menyeleksi tanda-tanda sehingga terbentuk sebuah teks. Melalui media teks, pengarang menyampaikan makna yang spesifik kepada audiens. Pengarang tidak hanya bertanggung jawab pada pemberian makna entitas yang mendasari teks yang digunakan, tetapi juga pada makna itu sendiri, dan bertanggung jawab pada teks yang terbentuk. Teks tidak akan pernah ada tanpa pemahaman sang pengarang historis terhadap makna yang ingin disampaikan melalui entitas-entitas yang membentuk teks. Yang kedua, audiens. Jika sang pengarang tidak menentukan makna dari sebuah teks, dapat saja audiens juga tidak menentukan maknanya. Dalam hal ini, audiens mempunyai posisi yang sama dengan pengarang dalam konteks sama-sama menghadapi teks dan sama-sama menghadapi aturan-aturan umum dari entitas pembentukan teks. Meski di satu sisi audiens dimungkinkan lebih mengetahui makna teks dengan baik daripada pengarang historis, namun di sisi lain audiens bukanlah pencipta teks dan penyusunnya, sehingga audiens juga menjadi faktor yang membatasi makna teks. Yang ketiga, konteks yang berada dalam teks dan makna teks. Konteks menjadi faktor yang turut serta menentukan makna. Entitas teks bisa saja mempunyai makna berbeda jika berada dalam suatu konteks yang berbeda. Jika pengarang dan audiens dipisahkan dari konteks, mereka sama-sama tidak dapat menentukan makna. Jika pengarang dan audiens dipisahkan dari konteks, maka kelompok entitas yang membentuk teks tidak bermakna. 4. Masyarakat dan bahasa. Dua entitas ini menjadi pertimbangan dan faktor yang menentukan batasan makna teks. Bahasa yang digunakan di dalam teks merupakan hasil dari suatu masyarakat tertentu. Namun mereka bukanlah penguasa makna dari teks. Teks ada di dalam bahasa, di mana batas makna tekstual dapat ditemukan, namun bahasa itu sendiri dapat dianggap sebagai pengatur batas-batas makna teks dengan beberapa alasan. Pertama, karena makna teks yang menyusun sebuah bahasa juga tergantung pada konteks, sedangkan konteks tidak selalu bermakna linguistik atau tekstual. Kedua, bahasa mungkin berisi teks dan maknanya dalam jumlah yang tidak terbatas, tetapi hal ini tidak berarti bahwa bahasa berisi teks yang aktual atau makna tekstual. 5. Teks terhadap pandangan yang lazim terkait dengan persoalan ini adalah bahwa batas makna teks secara eksklusif ditentukan oleh teks itu sendiri. Menurut Gracia, teks adalah sekelompok entitas yang berupa tanda yang dipilih atau disusun dan diatur oleh pengarang dalam konteks tertentu untuk menyampaikan makna tertentu pada audiens. Teks merupakan ciptaan historis dari seseorang yang biasa menggunakan bahasa yang berkembang secara historis untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maka teks tidak bisa ditentukan secara eksklusif oleh sang pengarang, audiens, konteks, masyarakat, bahasa, ataupun teks itu sendiri. Sang pengarang memahami teks dan memperoleh pemahaman tertentu, tapi dengan menulis teks dalam bahasa yang sudah ada, sang pengarang tidak dapat secara eksklusif bertanggung jawab. Bahkan terdapat makna yang dipahami terhadap teks pemilik teks yang dimilikinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.